Pemirsa, kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Berita 1 Sore. Berikut informasinya. Sakit hati karena perkataan yang menyebut dirinya sebagai pria bodoh membuat Iqbal Rizkia murka hingga tega menghabisi nyawa teman wanitanya. Warga Klaten, Jawa Tengah ini menghabisi nyawa seorang wanita yang dikenalnya melalui media sosial. Iqbal Rizkia berhasil diringkus dalam pelariannya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hasil penyelidikan dari Satreskrim yang diduga pelaku mengarah ke sana, makanya kita melakukan penangkapan. Pelaku memang kabur atau memang asalnya dari sana? Ya, pasti dia kabur karena dia bukan orang Pekanbaru. Orang Madiun sini ya? Nah, dia dari Jawa. Iqbal sempat melihat tas wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke ini, di mana berisi uang sekitar 5 juta rupiah. Namun rupanya, berawal dari niat ingin menguasai harta, justru berakhir dengan menghilangkan nyawa. Ya, memang kalau dari keterangan tersangka, pelaku ini tidak berniat membunuh, tapi niatnya pertama mencuri. Pelaku ini melihat bahwa korban ini dalam kondisi lengah dalam artian posisi tengkurap sambil main handphone. Jadi pelaku langsung mencekik dari belakang korban hingga korban ronta-ronta, lalu mengambil tas korban dengan mengikat lehernya dengan tali tas. Untuk keterangan dari pelaku, pada saat mencekik masih meronta-ronta sehingga pelaku mengambil tali kabel TV itu untuk mengikat kaki dan tangannya. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan Iqbal untuk menghabisi nyawa korban. Ia pun terancam pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan hingga mengakibatkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ada-ada saja alasan pelaku kejahatan untuk membenarkan tindakannya membunuh korban. Hanya karena kesal diminta memakai pengaman saat berhubungan intim, seorang pria tega menghabisi nyawa wanita pekerja seks komersial di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pria bernama Mirsan ini tak bisa berkutik saat ditangkap personil kepolisian unit reskrim Polsek Liang Angkang. Ia berhasil diringkus saat mencoba kabur ke dalam hutan di wilayah Landasan Ulit Timur, Kecamatan Landasan Ulit, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penangkapan Mirsan berawal dari adanya laporan temuan jasad wanita dengan kondisi nyaris tanpa busana di atas tempat tidur dalam sebuah kamar. Penemuan jasad ini di bekas lokalisasi Jalan Kenanga hingga diduga kuat korban merupakan pekerja seks komersial. Melakukan pembunuhan itu, dia melarikan diri. Dengan gerak cepatnya anggota, kita dapat informasi, kita nanya sama warga di situ, menyebutkan ada orang lari ke belakang rumah, sekitar hutan. Kemudian kita lakukan pengepungan, anggota di lapangan sekitar 2 jam mencari di situ, akhirnya ketangkap orangnya. Kalau di TKP kami temukan itu pakai kutang, kerentang di atas tempat tidur. Atas perbuatannya, Mirsan dijerat dengan pasal pembunuhan. Ia pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dua pengunjung tempat hiburan malam di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo tewas dengan luka tikam senjata tajam.
Tewasnya dua pengunjung ini lagi-lagi hanya karena pelaku kesal dan tak terima dengan perkataan korban. Pelaku juga sempat merasa terancam dengan perkataan korban. Ditambah lagi baik pelaku maupun korban sama-sama dalam pengaruh minuman keras. Roy Kaluku, pelaku pembunuhan ini langsung mengeluarkan senjata tajam dan menikam kedua korban di bagian dada. Korban yakni Haryanto Uri, warga Kelurahan Butuwo, Kecamatan Limboto, dan Herdi Banjile, warga Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun nyawa keduanya tak tertolong setelah ditikam pelaku. Meski sempat melarikan diri, namun pelaku akhirnya mendatangi polsek setempat untuk menyerahkan diri. Jadi memang dari kronologi yang bersangkutan ini memang antara pelaku dan dua korban ini memang pada saat itu mengonsumsi minuman keras bersama-sama. Jadi pada saat itu motif dari pelaku memang kenapa sampai terjadi penikaman itu memang karena sudah dalam keadaan mabuk dan ada ketersinggungan. Pelaku pun kini telah ditahan di Polres Gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kedua korban telah dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Nasib malang dialami bocah berusia 8 tahun asal Semarang ini. Ia menjadi korban perundungan teman sebayanya. Mirisnya lagi, perundungan yang dilakukan pelaku cukup membuat hati teriris. Pelaku yang masih di bawah umur ini tega membakar korban hingga mengalami luka serius. Kejadian ini bermula saat korban yakni SP tengah berjalan dari rumah ke warung untuk jajan. Jarak antara rumah dan warung pun sekitar 200 meter. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pelaku datang mencegatnya. Tak hanya mencegat, pelaku anak ini langsung membakar bagian rambut dan pakaian korban. Sontak, korban pun berteriak. Namun, karena kondisi di TKP sepi, ia pun berlari meminta pertolongan warga sekitar. Itu dicegat sama teman sepermainannya. Di situ dia itu dijenggung, lalu dibakar rambutnya dan juga di bagian rok bawahnya. Dia ingin cara-caranya itu meminta tolong, tapi di situ nggak ada orang. Akhirnya dia lari untuk meminta tolong dan si pelaku katanya juga lari. Kasusnya pelaporannya itu udah 3 mingguan ini, tapi nggak ada kejelasannya, nggak ada ketindaklanjutannya. Belum ada kejelasannya. Sementara itu, meski telah dilaporkan pihak kepolisian, namun kuasa hukum korban menyayangkan lambatnya proses penegakan hukum terhadap korban. Kalau menurut saya, menurut informasi yang kita terima, penanganan cukup lamban sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pada korban. Korban pun mengalami trauma mendalam hingga tak mau menetap keluar jendela. Korban juga enggan bertemu tetangga sekitar. Ia pun kerap menangis akibat perundungan yang dialaminya. Setelah sempat dibawa pulang, korban kemudian kembali dibawa ke rumah sakit oleh keluarga dan relawan untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka bakar yang dideritanya. Perundungan yang dilakukan anak di bawah umur terhadap teman sebayanya juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Tragisnya, perundungan yang menimpa bocah kelas 2 SD ini berakhir dengan tak selamat. MH meninggal di Rumah Sakit Hermina Sukabumi setelah dirawat selama 3 hari.
Menurut kakek korban, MH awalnya mengeluhkan sakit di dada. Keluarga pun langsung membawanya ke rumah sakit. Kuat dugaan sakit dada yang dialami MH lantaran perundungan dengan kekerasan yang dilakukan kakak kelasnya. Sama dokter juga, anak itu nggak ngaku, mungkin diancam atau gimana gitu, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Ya setelah dokter menanya sampai 4 kali, baru dia ngaku gitu, bahkan itu dipukulin lah gitu. Karena kata dokter itu cuman tahu dede sama dokter aja katanya. Adanya dugaan tindak kekerasan yang dialami korban membuat pihak kepolisian pun turun tangan. Namun polisi masih mendalami dugaan tindak kekerasan ini dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait. Dia akan menindaklanjuti informasi tersebut ke sekolah maupun memintai keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat. Itu masih dalam penyelidikan, dugaan-dugaan itu baru informasi, sebab dari pihak korban belum melaporkan apapun kepada kita. Meski sempat masuk dalam penyelidikan pihak kepolisian, namun polisi kemudian memutuskan untuk menghentikan perkara ini. Kurangnya bukti menjadi alasan pihak kepolisian tak melanjutkan penyelidikan kasus meninggalnya MH. Tidak ada yang pernah melihat adanya yang terduga pelaku yang dilaporkan itu melakukan pemukulan kepada korban. Sampai dengan kita melakukan olah TKP, itu tidak ada yang melihat bahwa terduga pelaku yang dituduhkan itu melakukan penganiayaan kepada korban. Selain itu, tim dokter RSUD Syamsuddin menyatakan tidak menemukan adanya tanda kekerasan dari hasil autopsi dan hasil laboratorium korban. Sejumlah luka yang awalnya diduga sebagai tanda kekerasan ternyata akibat dari tindakan medis. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pun tidak ditemukan adanya tanda kekerasan. Dalam hal ini, kenapa dari laboratorium bisa kelihatan? Itu karena tidak ada pendarahan di situ. Dari ototnya tidak ada, dari kulitnya juga tidak ada. Artinya itu bisa menyingkirkan tanda kekerasan. Kemudian dicek juga organ-organ dalam, karena kondisinya sudah membusuk, itu hanya ditemukan di paru-paru, itu ada kondisi memang yang tidak bisa menyingkirkan penyakit. Tak ayal penghentian kasus ini pun menimbulkan tanda tanya dari pihak keluarga. Pasalnya saat awal pemeriksaan, dokter menemukan adanya tanda bekas kekerasan pada korban, yakni luka di bagian dada, punggung, kepala, dan rahang. Kini, keluarga akan mengajukan keberatan kepada pihak kepolisian serta menyerahkan bukti dan saksi baru guna mengungkap misteri kematian dari MH.